Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sudah masuk dalam materi komunikasi organisasi. Untuk materi selanjutnya atau di pertemuan ketiga ini, tema yang akan kita bahas adalah kedudukan public relation dalam organisasi. Nah, ini ada korelasinya dengan tugas minggu lalu, yaitu kita sudah bersama-sama mencari contoh-contoh struktur organisasi dalam perusahaan maupun instansi pemerintah ataupun dari organisasi-organisasi internal. Nah, di situ kalian bisa lihat dari tugas-tugas yang sudah dibuat, humas atau public relation itu berada dalam kedudukan yang seperti apa. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut karena penting untuk membahas bagaimana kedudukan public relation dalam struktur organisasi, atau kita bisa lihat dari struktur organisasinya. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana profesi PR itu dari konteks urgensinya, ya, karena sampai sekarang di Indonesia profesi public relation masih terus berkembang pesat, masih terus juga berusaha untuk tetap eksisten, ya, tetap eksis dengan keilmuannya, sehingga kita juga perlu melihat bagaimana ranah public relation itu ketika ada dalam organisasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kita lihat struktur organisasi di mana seharusnya posisi public relation atau humas itu ideal dalam atau ketika ada di struktur organisasi. Apakah kalian pernah melihat humas itu ditempatkan di level atas atau manajemen puncak sejajar dengan kepala pimpinan atau direktur dengan posisi garis terputus-putus atau garis koordinasi, atau kalian lihat di bawah, ya, atau di badan organisasi yang selevel dengan divisi-divisi lain dan dia berdiri sendiri, atau hasil temuan dari tugas kemarin kalian menemukan bahwa posisi public relation itu ada bergabung dengan divisi lain, misalnya dia bergabung dengan HRD atau bergabung dengan marketing, sehingga pelabelannya pun berbeda, yaitu marketing public relation atau MPR. Nah, sebenarnya dari jenis-jenis posisi public relation yang bisa kita lihat itu ada beragam sekali. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bagaimana urgensi profesi public relation di setiap perusahaan, ya, atau di setiap instansi organisasi itu tidak seragam alias berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang masing-masing. Faktanya seperti apa? Saya coba mengutip dari buku milik Pak Ardianto yang mengatakan bahwa public relation di Indonesia secara struktural belum ditempatkan dalam top management atau belum ditempatkan di level puncak di struktur organisasi, dan kegiatannya masih banyak yang bersifat satu arah ke publik eksternal. Ya, itu fakta yang ada di lapangan juga menurut para ahli, ya. Tidak 100%, cuman hampir sebagian besar seperti itu. Jadi memang kalau di Indonesia, kita bahas konteks di Indonesia, public relation itu jarang kita menemukan dia ditempatkan di level puncak atau di level atas. Sehingga kalau kita perhatikan juga masih ada Departemen Humas atau Public Relation dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu yang menjalankan
kegiatan-kegiatan yang bersifat satu arah, ya. Jadi, sebenarnya kalau kita lihat idealnya PR itu harus menjalankan komunikasi internal dan eksternal. Jadi dia harus bisa mencakup semua eh, komunikasi atau jenis-jenis komunikasi yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaannya. Sedangkan Moore di tahun 2004 mengatakan bahwa biasanya ketika humas atau public relation ada di manajemen puncak atau di level atas dalam struktur organisasi, itu berfungsi untuk berpartisipasi dengan manajemen dalam membuat keputusan-keputusan umum untuk perusahaan tersebut. Jadi artinya kalaupun dia ditaruh di level atas atau manajemen puncak, bukan berarti levelnya sama dengan direktur, bukan berarti posisi job desk nya itu sama dengan posisi ketua atau pimpinan tertinggi, tapi di sini humas ketika masuk dalam manajemen puncak dia sudah menjalankan fungsi strategis. Ya, fungsi strategis itu artinya di sini humas jauh lebih mampu berinovasi, berimprovisasi, terutama untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada manajemen puncak terhadap segala permasalahan, bahkan sampai ketika manajemen puncak juga membuat keputusan-keputusan penting dalam organisasi untuk karyawan-karyawan mereka. Nah, di sini kita bisa lihat ketika humas ditaruh di manajemen puncak, maka otomatis humas tersebut harus mampu memiliki kepekaan, ya, kepekaan terhadap hal-hal apa saja sih yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga dia mampu meramu, menganalisa dengan baik, dan hasil analisa-analisa tersebut bisa dia sampaikan ke manajemen puncak atau kepada pimpinan. Jadi dalam hal ini humas sudah berfungsi sebagai fungsi strategis, bukan lagi hanya melaksanakan tugas-tugas yang sifatnya satu arah, atau juga biasanya humas itu kalau dulu kebanyakan melakukan hal-hal yang sifatnya bersifat teknis, ya, bersifat teknis semata. Nah, kita bisa lihat Moore mengatakan hal tersebut untuk membedakan, ya, ketika humas ada di posisi atas atau di level puncak, itu fungsinya untuk berkoordinasi atau memberikan kontribusi kepada pucuk pimpinan atau di level-level kepemimpinan. Nah, ini adalah beberapa contoh struktur organisasi yang menempatkan humas atau PR di level-level yang berbeda. Yang pertama ada di level yang setara dengan marketing dan divisi-divisi lainnya, atau dia berada di bawah, ya, di bawah. Ini public relation. Kemudian ada yang juga posisinya di level atas seperti yang tadi saya sampaikan, yang setara dengan presiden. Di sini tulisannya presiden atau istilahnya direktur, ketua. Kalau di organisasi internal kampus, ya, itu biasanya penyebutannya ketua, wakil ketua, dan masih banyak lagi. Nah, kita bisa lihat urgensi-urgensi public relation itu kenapa ditempatkan di atas, di bawah. Sebenarnya ada banyak faktor yang melatar belakangi itu. Misalnya yang pertama, kebutuhan organisasi. Ya, kebutuhan organisasi yang dimana biasanya level atas ini merasa bahwa public relation itu ditempatkan di bawah karena mereka memiliki segmentasi publik yang mungkin mereka rasa tidak terlalu luas sehingga bisa dihandle ketika PR atau humas ada di level bawah. Tapi kalau kita memang berbicara yang ideal, ya, yang idealnya memang sebaiknya humas itu ada di level puncak profesi PR, karena profesi PR ini berkembang pesat sekali sehingga sudah banyak pengakuan profesi PR baik di Indonesia maupun yang ada di dunia bahwa PR adalah sebuah profesi yang
sangat-sangat urgensi. Jadi memang sebagai ujung tombak perusahaan, sehingga memang sebaiknya ditaruh di manajemen puncak. Kemudian faktor-faktor apa sih selanjutnya yang melatar belakangi humas atau PR itu ditempatkan di level yang berbeda-beda dalam setiap organisasi. Faktor yang melatar belakangi yang lain itu adalah selain dari kebutuhan organisasi yang tadi, dan yang kedua biasanya dipengaruhi oleh pengetahuan pimpinan atas urgensi public relation. Ya, biasanya kita harus sadari bahwa profesi public relation memang berkembang sangat pesat, tapi tidak semua para praktisi di luar sana yang paham seberapa penting profesi PR itu dapat membantu eksistensi perusahaan, sehingga juga hal ini berpengaruh ketika struktural itu mengambil keputusan PR ini mau ditempatkan di level yang mana, atas atau di level bawah, ya seperti itu. Ini bukan satu-satunya alasan, ini adalah salah satu alasan yang melatar belakangi beragamnya humas atau PR itu ditempatkan di level yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya, kenapa humas ditempatkan di level yang berbeda-beda, yaitu kebanyakan juga perusahaan meyakini bahwa humas itu diperlukan ketika saat-saat tertentu saja, ya. Ketika saat-saat tertentu saja, misalnya ketika perusahaan tersebut mengalami krisis atau mendapatkan permasalahan yang mengguncang perusahaan mereka, sehingga disitulah mereka pikir humas itu bekerja. Nah, biasanya ketika dia memutuskan untuk tidak memiliki humas dalam perusahaannya, lalu mereka punya masalah, solusinya yang biasanya mereka cari adalah mereka menggunakan konsultan humas atau konsultan yang ada di luar dari organisasi. Nah, di luar sana, terutama di Indonesia, sudah banyak konsultan-konsultan humas atau konsultan public relation dengan beraneka ragam nama yang memang menawarkan jasanya kepada banyak perusahaan untuk membantu perusahaan ketika mengalami masalah. Salah satu tawarannya seperti itu, ya. Jadi bukan hanya pada saat mengalami krisis, tapi juga kebutuhan-kebutuhan perusahaan lainnya. Nah, biasanya perusahaan memilih menggunakan jasa konsultan PR di luar organisasi. Nah, kenapa ada juga beberapa perusahaan yang memilih jalan tersebut? Karena mereka juga sebagian meyakini bahwa public relation itu atau humas ketika kita memasukkan ke dalam struktur organisasi itu dirasa membuang-buang anggaran, misalnya seperti itu, ya, karena mereka rasa humas itu kerjanya ketika ada masalah. Terus ketika tidak ada masalah, kita tetap harus menggaji mereka, dan itu mereka menganggap memboroskan anggaran perusahaan mereka, sehingga mereka memutuskan meniadakan humas atau PR. Kemudian ketika mereka butuh, mereka bisa sewa jasa konsultan PR. Yang perlu kita garis bawahi, kita luruskan adalah public relation atau humas itu tidak hanya bekerja pada saat ada masalah saja, ya, tapi ketika kita coba baca dengan baik di beberapa literatur itu yang banyak sudah yang meluruskan hal tersebut, bahwa humas atau PR itu bekerja setiap harinya, ya, untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan perusahaan secara internal, eksternal, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya bekerja pada saat ada masalah. Ya, berbeda paradigma. Ada yang dulu mengatakan bahwa humas itu sebagai pemadam kebakaran, ya. Pemadam kebakaran ini adalah sebuah analogi yang analogi untuk melihat bahwa kalau ada masalah, disitulah ada humas, ya. Jadi semacam orang yang terdepan, ya, ketika ada masalah, padahal bukan saat ada kebakaran saja, tapi untuk menjaga kesinambungan perusahaan,
ya, kontinuitas yang baik dalam sebuah perusahaan, baik dari SDM-nya, hubungan dengan klien, hubungan dengan stakeholder, humas sangat berfungsi di sana. Baik, itu saja materi kedudukan public relation dalam organisasi. Selanjutnya materi yang akan kita bahas yang terkait dengan konsultan public relation. Kalau tadi kalian sudah punya gambaran dari penjelasan saya bahwa ternyata fakta di lapangan ketika kita kemarin observasi dalam struktur organisasi tidak semua humas ada di level atas, ada yang tidak ada yang ada di bawah dan lain sebagainya ya. Itu semua punya alasannya masing-masing. Yang perlu kita tekankan di sini adalah humas berfungsi sebagai tidak hanya sebagai pemadam kebakaran, tapi fungsinya sudah masuk ke fungsi strategis. Ya, fungsi strategis itu dia sudah mampu mengcover semua kebutuhan perusahaan dan tidak lagi mengerjakan kegiatan yang komunikasinya hanya satu arah. Itu yang perlu kita pahami dan ini menjadi inti dari materi hari ini. Kemudian nanti minggu depan kita akan membahas tentang konsultan PR. Kita akan melihat bagaimana konsultan PR yang ada di dunia, yang ada di Amerika, apa saja pekerjaannya dan bagaimana perkembangan konsultan public relation yang ada di Indonesia. Apa-apa saja yang sudah mereka kerjakan dan siapa juga klien-kliennya kita juga akan bahas di pertemuan minggu depan. Terima kasih, sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.